Halo, apa kabar? Semoga Anda dalam kondisi sehat karena kini saatnya Anda menyimak berita Jawa Timur bersama saya Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Kapal penyeberangan Ketapang Gilimanuk yang membawa 65 penumpang dan ABK tenggelam di Selat Bali. Balita berusia 13 bulan di Ngawi tewas setelah minum bensin bercampur oli. Menariknya damar kurung, kesenian khas Gresik yang dijadikan kreasi karya kerajinan lainnya. Kita ke informasi pertama. Sebuah kapal motor bernama Tunu Pratama Jaya tenggelam di Selat Bali. Kapal membawa 53 penumpang, 12 kru serta 22 kendaraan itu tenggelam dalam perjalanan menuju Bali dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Kapal motor penumpang KMP Tunu Pratama Jaya dikabarkan tenggelam di perairan Selat Bali sekitar pukul 23:35 waktu Indonesia Barat pada Rabu malam. Hingga saat ini tim SAR gabungan dari unsur Basarnas, BPBD, TNI Angkatan Laut dan Satpol Air Polresta Banyuwangi terus mencari posisi kapal tenggelam berikut seluruh penumpang dan kru kapal yang berjumlah 65 orang. Selain tim SAR, kapal-kapal feri lainnya yang beroperasi di perairan Selat Bali juga berupaya mencari korban. Kendala utama pencarian karena tingginya gelombang dan kencangnya arus Selat Bali yang menuju arah selatan. Kapal berwarna merah putih itu diduga tenggelam karena dihantam gelombang tinggi di tengah laut. Saat ini tinggi gelombang di Selat Bali berkisar antara 1,7 hingga 2,5 meter. Dapat informasi memang KMP Tunu Pratama Jaya pada jam 23.17 itu meminta pertolongan melalui radio, dan saya dapat informasi sekitar 23.35 kapal sudah untuk penumpang penumpang ada total 53, kendaraan 23. itu termasuk kru juga. Kru 12. Berarti 65 total. Sejauh ini sudah ada kabar mungkin yang selamat atau yang kita belum dapat informasi karena dari tadi keterangan dari BMKG sendiri bahwa ombak saat ini juga lumayan. Tim SAR gabungan membuka posko pencarian di ruang monitoring di Pelabuhan ASDP Ketapang, Banyuwangi. Taufik Ferdiansah melaporkan dari Banyuwangi. Hingga Kamis siang, 33 korban KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali berhasil ditemukan. Dari 33 korban, 29 selamat, 4 diantaranya meninggal dunia. Seluruh korban dievakuasi ke Provinsi Bali. Dari total 65 penumpang dan ABK KMP Tunu Pratama Jaya, tim SAR gabungan menemukan 33 korban di perairan Jembrana dan langsung dievakuasi ke Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Dari jumlah itu, 29 korban selamat, sementara 4 lainnya meninggal dunia. Dari seluruh korban selamat, diantaranya ada 1 anak buah kapal. Tim SAR gabungan terus melakukan pencarian 32 korban lainnya di tengah tingginya gelombang Selat Bali yang mencapai 2,5 meter. Berikut data yang berhasil dihimpun tim redaksi hingga Kamis siang pukul 13.00 WIB. Sementara di Pelabuhan ASDP Ketapang, Banyuwangi, sejak Kamis dini hari keluarga penumpang maupun ABK ramai mendatangi posko pencarian. Mereka mencari informasi terkait proses pencarian serta data penumpang yang ditemukan. Dari 4 korban yang meninggal dunia, 3 adalah penumpang, sementara 1 korban lain yakni wanita penjaga kantin di KMP Tunu Pratama Jaya. Hingga kini tim SAR gabungan masih melakukan upaya pencarian. Penyisiran difokuskan ke arah selatan perairan Bali sebab arus Selat Bali lebih kuat ke arah selatan.
Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi. Puluhan anggota keluarga 6 nelayan yang hilang di pesisir selatan Jember memenuhi kantor Kecamatan Puger dengan perasaan cemas. Mereka berharap tim SAR melakukan pencarian semaksimal mungkin ke tengah laut. Kedatangan puluhan anggota keluarga nelayan yang hilang di pesisir selatan Jember untuk mendengarkan perkembangan proses pencarian anggota keluarga mereka yang hilang. Tim SAR gabungan menjelaskan kendala operasi pencarian terhadap 6 nelayan yang dilaporkan hilang. Kendala itu mulai dari gelombang laut yang tinggi hingga kurangnya armada perahu yang bisa menembus perairan Samudera Hindia yang luas. Hingga saat ini upaya yang dilakukan yakni berkoordinasi dengan seluruh jajaran SAR di sepanjang garis pantai Jawa Timur, serta memaksimalkan informasi dari nelayan binaan yang kebetulan melaut. Upaya yang sudah kita lakukan, kita sudah membrokes baik dari TNI AL, dari Pol Air, sampai jajaran di sepanjang garis pantai selatan, dari Pantai Gerajakan sampai ke Sendang Biru. Harapan kami nelayan yang beraktivitas baik dari Banyuwangi, Jember, Lumajang maupun dari Malang bisa menemukan korban yang kita cari. Sejauh ini memang tidak ada tanda-tanda mungkin? Sejauh ini masih keberadaan korban belum diketahui dan masih nihil. Informasi cuaca di seputaran pantai selatan ya sekarang baik dari Juli sampai Agustus ini memasuki puncak ekstrim. Pihak keluarga sebelumnya juga telah melakukan pencarian mandiri menggunakan perahu hingga ke kawasan perairan Sendang Biru Malang, namun tak membuahkan hasil. Sebelum hilang, perahu naas yang ditumpangi 6 ABK tersebut terakhir terlihat perahu nelayan lain pada Sabtu malam 28 Juni. Menurut saksi yang sama-sama melaut, Mas, itu terakhir kelihatan jam 3 dini hari Sabtu. Hari Sabtu ya. Itu apa tandanya kelihatan? Lampunya masih kelihatan. Masih menyala. Masih menyala. Itu yang katanya informasi sempat menelpon itu jam berapanya? Kira-kira maghrib. Tapi setelah kelihatan ada lampu di tengah itu sudah. Ya tidak memperhatikan, teman tidak memperhatikan udah. Teman sesama kerjanya lah. Cuman lain perahu. Kondisi itu memang kondisi cuaca buruk ya. Ya kalau menurut yang kerja waktu itu saya tanyakan memang kondisinya buruk. Perahu jaring bernama Lambung Sinar yang dinaiki 6 ABK asal Jember berangkat melaut sejak Jumat pagi 27 Juni di tengah kondisi cuaca yang cukup ekstrim. Kapal itu biasanya pulang sehari sesudahnya, namun hingga kini kapal itu belum kembali. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember.